Emang Giton tuh apa? Ngewe. Atau jangan-jangan kamu nggak tahu saya siapa? Ini kan jauh-jauh banget loh. Nah, ini sedikit dadanya ya. Dada saya gede apa kecil masih? Boleh dijawab loh. Dia bagaikan dalam sendu, hatiku membiru Kalau saya ditanya pilih mana antara Raisa atau Isyana, saya sering kebingungan sendiri. Apa itu? Pertanyaan macam apa itu? Kalau saya bilang nggak suka dua-duanya, kadang diartikan saya biasa aja kepada mereka. Intinya saya nggak suka sama mereka, semata-mata ya karena nggak suka aja. Makanya saya selalu menawarkan opsi ketiga dari dua musisi kondang itu. Dan opsi ketiga adalah Danila Riyadi. Yes, Danila Riyadi yang akan saya pilih di antara jajaran musisi perempuan tanah air. Sebagai orang yang pernah menjadi sobat indie atau serah kalian nyebutnya apa, tentu saja saya lebih tertarik dengan perempuan kelahiran 12 Februari 1990 itu ketimbang Raisa dan Isyana yang kurang indie dalam tanda kutip. Danila Riyadi yang hadir saat Sobat Indie tengah menduduki puncak rantai makanan, dan ia hadir bak Dewi yang dipuja manusia-manusia di bawahnya. Di bawahnya Dewi maksudnya. Lagunya yang yahut, parasnya yang mempesona, dan kelakuannya yang ternyata pekok menjadi alasan kuat kenapa ia begitu dipuja. Dan kalau kalian sampai sejauh ini belum memuja Danila Riyadi, saya hanya bakal melontarkan satu pertanyaan, yaitu kok iso? Makanya, sebagai upaya menyadarkan kalian yang belum memuja Danila, berikut saya kasih 3 alasan pamungkas kenapa Danila wajib dipuja layaknya Mahadewi. Alasan yang pertama, lagunya bikin ngantuk. Danila datang dengan album Telisik pada tahun 2014 silam. Dan single unggulannya yaitu berjudul Berdistraksi, sukses mengguncangkan jagat permusikan indie tanah air. Suara Danila yang empuk dan agak menggema kayak lagi di kamar mandi itu sukses menghipnotis siapa aja yang mendengarkannya. Bahkan di lagu Berdistraksi, lagu yang sebenarnya lumayan ngebeat, suaranya tetap lembut dan cocok buat didengerin pas mau tidur. Yes, suara Danila itu bikin ngantuk, tetapi itu bukanlah hal buruk. Bagi orang pengidap gangguan tidur seperti saya, suara Danila sungguh dibutuhkan. Dengerin aja semua lagu di album Telisik, maka nggak perlu waktu lama untuk terbuai dan merem. Apalagi untuk lagu Buayan, ada di sana dan terpaut oleh waktu. Satu-satunya yang menurut saya cacat di album pertama Danila adalah pada lagu Wahai Kau. Itu lagu enak banget, sumpah, serius. Suara Danila empuk banget. Hanya saja, kenapa dia harus duet dengan Lava Pratomo? Bukannya merendahkan kemampuan Lava Pratomo, tapi suara mereka itu jomplang kalau dikombinasikan. Di album kedua, yakni album Lintas Waktu, Danila makin menjadi-jadi. Dia mulai menulis lagu-lagunya sendiri, dan satu yang paling yahut adalah Kalapuna. Usut punya usut artinya adalah kalapunah, alias pas punah, alias pas selesai. Suara Danila yang masih kayak di kamar mandi itu sukses bikin ngeri sekaligus tentram di waktu yang sama. Tahu mitologi Vila di serial Harry Potter? Vila itu makhluk halus yang punya suara bagus banget, dan kalau didengar laki-laki, lelaki itu bisa terbuai sampai mampus. Nah, saya curiga Danila itu ada keturunan Vila deh. Oh enggak, itu intermezzo, sorry. Makanya, bagi siapa aja yang belum memuja Danila, alasan suaranya yang bikin ngantuk itu harus bikin kalian segera memuja dia.
Ya gimana? Saya lumayan yakin bahwa kalian-kalian ini mengalami kondisi susah tidur juga kan? Coba dengerin full album Danila, maka oto ngantuk kalian. Mentok, kalau nggak ngantuk ya rada-rada merinding kayak ada demit gitu lah. Alasan yang kedua, orangnya pekok dan nggak ada pencitraan. Kalau alasan pertama masih kurang kuat buat memuja perempuan satu ini, kudunya alasan kedua ini bakal bikin kalian auto memuja perempuan satu ini. Danila di tengah-tengah masyarakat yang memuja pencitraan dan berusaha sok baik di media sosial, dia tampil apa adanya tanpa dibuat-buat. Orang-orang di dekatnya barangkali pas tahu dia mendadak populer, pernah memintanya buat jaga-jaga sikap dan memintanya lebih feminim. Akan tetapi, Danila bilang ke seluruh dunia bahwa dia nggak butuh pencitraan. Lihat aja akun Instagramnya yang kayak akun Instagram kita-kita semua. Ya, sama lah berantakannya. Intinya gini, Danila nggak malu jadi dirinya sendiri, yang kadang sedikit gila nih, tetapi tetap dicintai. Dia ngomong kotor juga udah biasa, nggak sok-sokan berusaha menjaga mulutnya. Pokoknya melakukan yang dia mau lah. Dia ingin bebas dan tentu saja memberi kebebasan kepada yang lain juga. Dia membebaskan orang lain berpendapat tentang dirinya dan memilih nggak peduli kalau dipandang negatif. Bahkan, dia juga memberi kebebasan kepada bulu keteknya sendiri untuk tumbuh lebat tanpa dipotong. Sungguh menjunjung tinggi hak asasi bulu ketek. Nah, dengan kepribadiannya yang apa adanya itu dan cenderung pokok itu, masa iya ada orang yang nggak memuja dia? Masa ada sih orang yang lebih menyukai kepura-puraan atau pencitraan yang kelihatan jelas semua itu palsu? Masa kalian mau gabung ke kubu yang termakan pencitraan? Enggak kan? Enggak lah. Makanya gabung ke komunitas pemuja Danila. Dan gue mau disclaimer bahwa gue bukan marketingnya. Yang ketiga, Danila berprestasi. Kalau masih saja belum tergoyahkan untuk gabung ke para pemuja Danila, alasan terakhir ini harusnya bikin kalian sadar. Yes, Danila adalah sosok yang berprestasi. Kapan lagi ada orang yang kepribadiannya pekok dan apa adanya bisa begitu berprestasi? Jarang banget. Danila ini suaranya jelas luar biasa. Kemampuannya bermain musiknya juga di atas rata-rata. Selain itu, dia juga jago acting. Terbukti dari beberapa film yang sudah ia bintangi seperti Pretty Boys, Cowboy Kampus, dan Lost Man Bubroto. Sudah jago nyanyi, jago acting pula. Sungguh pribadi yang multi talenta. Kalau kemudian masih ada yang ragu sama kemampuan nyanyinya, ya bodo amat lah. Yang pasti gini, dia pernah diajak Ahmad Dhani buat nyanyiin lagu-lagu Dewa 19. Masa iya ada yang mau meragukan kejenuisan Ahmad Dhani dalam bermusik? Masa iya? Dia yang legend aja mengakui Danila loh. Masa kalian yang bukan siapa-siapa tidak mengakui dan dulu memuja Danila? Mungkin ada kesalahan dari selera musik orang-orang itu. Orang yang meragukan selera dan kepintaran Ahmad Dhani dalam bermusik. Kalau dalam dunia politik sih, ya lain soal kali ya. Nah, berikutnya saya mau ngeliatin video Danila Riyadi yang katanya pekok. Pekok sih. Silakan simak video berikut. Mau jalan-jalan. Ini kayak gebiar BCA nih. Weh.
kita adain pesta bersama episode kedua nih. Di Adam sedang main terakhir tadi ya. Oke, melambat ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sayonara. Asoy. Lagi dong, intro lagi dong. Lagi dong. Thank you. Terima kasih sampai bersua kembali. Semoga